Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ardina Jaharanti S. NIM 2304045025. Baik, saya akan mempresentasikan RPL saya, yaitu yang berjudul dengan layanan mengurangi kecemasan akademik siswa melalui pendekatan kognitif behavior therapy CBT. Yang pertama itu latar belakang. Kecemasan akademik merupakan salah satu masalah umum yang dialami siswa. Gejalanya berupa rasa takut, gagal, gelisah, sulit berkonsentrasi, hingga muncul reaksi fisik seperti jantung berdebar dan tangan berkeringat. Kecemasan ini sering diperparah oleh pola pikir negatif seperti saya tidak mampu atau saya pasti gagal. Melalui pendekatan kognitif behavior therapy, konselor membantu siswa mengenali, menentang, dan mengganti pikiran negatifnya menjadi pikiran rasional sehingga mampu mengelola kecemasan secara lebih sehat dan produktif. Tujuan konselingnya itu yang pertama itu tujuan umum, membantu siswa mengurangi kecemasan akademik melalui pengubahan pola pikir negatif menjadi rasional dan positif menggunakan teknik CBT. Tujuan khususnya itu yang pertama, konseling mampu mengungkapkan pengalaman kecemasan akademiknya. Yang kedua itu, konseling mengenali pikiran negatif yang memicu kecemasan. Yang ketiga, memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Yang keempat, konseling belajar mengganti pikiran negatif dengan pikiran rasional dan positif. Yang kelima, konseling mampu mempraktikkan teknik CBT seperti self-talk, positif, relaksasi pernapasan, dan restrukturisasi kognitif. Yang keenam itu konseling menyusun strategi menghadapi ujian atau tugas dengan percaya diri. Daftar isinya itu konsep dasar CBT, yaitu pendekatan konseling yang menekankan perubahan pola pikir, kognitif atau perilaku agar individu mampu mengatasi emosi negatif dan meningkatkan kemampuan coping. Model ABC CBT itu yang pertama itu activating event, peristiwa pemicu, misalnya menghadapi ujian. B, belief, pikiran negatif, saya tidak mampu. C, konsekuensi, munculnya kecemasan, sulit fokus, menghindari belajar. Manfaat CBT itu mengurangi kecemasan, memperkuat rasa percaya diri, meningkatkan motivasi belajar, dan memperbaiki prestasi akademik. Metode atau teknik. Metode itu konseling individu CBT. Tekniknya itu ada 4. Yang pertama itu kognitif, restrukturisasi kognitif, mengenali dan menggantikan pikiran negatif. Yang kedua itu homework assignment, mencatat pikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran positif setiap hari. Yang keempat itu self-talk, positif, melatih berbicara positif kepada diri sendiri. Yang keempat relaksasi pernapasan, menenangkan diri untuk mengontrol kecemasan.
Alat dan bahannya itu yang pertama itu formulir konseling individu, lembar kerja CBT, model ABC, alat tulis dan kertas catatan, materi, panduan CBT. Langkah-langkah kegiatan itu yang pertama itu tahap orientasi. Aktivitas konselor, menyapa konseli, menjelaskan tujuan dan asas kerahasiaan membuat kontrak waktu. Aktivitas konseli mendengarkan dan menyepakati aturan. Identifikasi masalah, menggali pengalaman konseli tentang kecemasan akademik dengan pertanyaan terbuka. Ya, pertanyaan terbuka. Aktivitas konselinya itu mengungkapkan pengalaman dan perasaan cemas. Tahap ketiga itu eksplorasi, membimbing konseli mengisi model ABC, menyadari hubungan antara pikiran negatif dan kecemasan. Tahap keempat interpretasi, menjelaskan hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku, memahami dampak pikiran negatif terhadap emosi dan tindakan. Intervensi CBT, masalah restrukturisasi kognitif, self-talk positif, dan relaksasi pernapasan, memberikan tugas rumah, mencoba menggantikan pikiran negatif, melakukan relaksasi, menulis pikiran positif. Yang penutup itu terminasi, merangkum hasil sesi, memberikan motivasi dan menguatkan, menyepakati tindak lanjut, menyatakan komitmen untuk menerapkan teknik CBT, yaitu evaluasi. Evaluasi yang pertama, uraiannya itu ada 4. Yang pertama itu konseli mampu mengenali pikiran negatif pemicu kecemasan. Yang kedua, konseli mampu menggantikan pikiran negatif dengan pikiran positif. Yang ketiga, konseli mampu mempraktikkan teknik relaksasi dan self-talk positif. Yang keempat, evaluasi dilakukan melalui observasi, refleksi, dan hasil homework. Tidak lanjutnya itu yang pertama, sesi berikutnya membahas hasil homework konseli. Yang kedua, konselor memperkuat pikiran positif yang sudah tidak bangun. Yang ketiga, melakukan simulasi menghadapi ujian untuk melatih kesiapan akademik. Yang keempat itu memberikan latihan tambahan jika kecemasan masih tinggi. Baik, itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.